Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga pendeta muda Yosef Situmeang akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam program Obsesi Hati malam hari ini. Dan topik pembahasan kita pada malam hari ini adalah berbagai masalah dalam berpacaran. Nah, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang belum sempat terjawab tentang masalah dalam berpacaran. Dan sebelum kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kepada keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf, kita akan membacakan ayat tema kita pada malam hari ini yang terdapat di mana? Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga pada malam hari ini. Kami masih merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membahas seputar permasalahan dalam berpacaran yang akan dijawab oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami dalam acara hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saat ini kita langsung saja perkenalkan keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, Shalom, selamat malam pendeta dan Ibu. Shalom, selamat pagi dari North Carolina. Dan selamat malam di Indonesia. Bagaimana kabarnya pendeta dan Ibu? Kami masih sehat-sehat. Sehat-sehat saja. Senang melihat kamu orang juga sehat-sehat ya. Sehat, Amin, puji Tuhan. sehat-sehat. Iya, betul pendeta. Belum ada honeymoon sepertinya ini ya. Oke pendeta. Ini honeymoon di studio. Iya betul. Nah pendeta, kita langsung saja mau membahas pertanyaan-pertanyaan nih yang Oke, kita tahan dulu pendeta, sepertinya kita punya tamu nih. Wah, tamu dari mana nih? Halo. Silakan, halo. Masuk. Silakan masuk. Ya ampun, akhirnya kita ketemu ya. Ini rumah kecil kita, silakan. Jadi duduk di bawah aja ya. Soalnya kan masih keluarga baru, jadi biasa ya belum di punya sofa yang gede ya. Nah pendeta, kita kedatangan, pendeta dan Ibu, kita kedatangan ada tamu nih 3. Kita mau tanya nih, ada apa mereka mau datang kemari? Kenapa? Kemarin nggak iya. Oh iya. Datang lagi. Oh gitu ya, biasanya cuma 1 kali, ternyata pengen banget ya lihat kami ya. Kok bisa masuk rumah kami tanpa... Oh, udah calling ya sebelumnya ya? Kan Bapak nggak kunci pintu. Oh iya benar. Waduh, gawat juga nih. Gimana nih keadaannya, sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Ada masalah-masalah yang terjadi apa gimana nih? Beneran lagi galau sih. Kenapa? Galau kenapa? Galau kenapa? Bisa... Habis berantem sama pacar. Aduh, Oh, curhatnya sama berantem. yang baru menikah ya guys. Kalau kamu gimana, Epi? Nah ini makanya tadi aku diundang oleh mereka berdua, katanya Mas ada keluarga baru, jadi kita mau tanya-tanya nanti. Kan aku juga kan udah mau beberapa bulan lagi mau menikah. Oh, mau lagi menikah. persiapan. Berarti ini benar-benar harus dipersiapkan dengan matang ya? Jadi tadi mereka undang, itu ada pendeta baru, mereka baru dari mertua. Iya. Iya, kan? iya, kami dari rumah mertua. Pikir-pikir, oke, ayo kita ke sana aja lah. Oh iya, sharing-sharing ya. Ya. Kalau ibu yang satu gimana nih? Ibu Valisa. Belum ibu. Belum, Ibu. Aman ya? Belum ya. Tapi Sepertinya lagi berbunga-bunga ya. to be ya, to be.
Nah, teman-teman, kalian tahu nggak? Kalian tepat banget datang ke rumah kami. Karena kita itu mau membahas tentang masalah dalam berpacaran yang akan dibahas oleh Pendeta Jonathan Kuntara. Di mana Tapi pendeta? pendetanya nggak ada di sini nih kebetulan Iya, ya. kita lewat online bertemu Iya. dengan pendeta Halo Kuntara pendeta. dan Ibu. Halo pendeta. Halo, apa kabar? Baik, nih pendeta dan ibu, kita sambil bermain aja kali, karena kan tadi ada yang bilang lagi galau, ada yang lagi berbunga-bunga, Betul, supaya ada terhibur. iya, ada yang lagi persiapan nikah. Nah, kita mau bermain game seperti biasa. Pernah nggak pernah nih ya? Nanti ketika kami bacakan mungkin pendeta dan ibu bisa memberikan tips untuk teman-teman kita. Nih, aku bagiin. Nih. Pernah. Nah, ini untuk kita berdua ya. Oke. Kita bagi dua ya, say. Nih. Kita main seperti biasa ya teman-teman ya. Pernah atau tidak pernah? Oke. Oke, yang pertama. Yang pertama ada di saya. Oke. Pernah nggak menjalani pacaran LDR, long distance relationship? 1, 2, 3. Pernah. 3 orang ternyata. 3 orang menjawab pernah, 1 tidak pernah. Biar beda. Biar beda. Gimana kalau yang tidak pernah? Pengen nggak pacaran long distance? Enggak, justru karena pas PDKT LDR jadi nggak jadi. Oh, karena PDKT-nya LDR nggak jadi. Ini gimana dengan Valisa dan Epi? Kalau Valisa dulu, dari Valisa. Pernah nggak? Berapa lama? Baru. Ouch, berarti sedang dijalani. Oke, baik. Oke, baik. Berarti sepertinya tidak ada masalah ya kalau bahas Ini baru ya. 6 bulan lagi mau menikah. Kalau aku Gimana? aku pernah karena udah 4 tahun ya, 4 tahun LDR. Wih, 4 tahun 4 tahun LDR. Dan itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh. Ada masalah waktu LDR? Ada sedikit-sedikit sih. Ada sedikit-sedikit. Oke, supaya masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya kalian nih yang belum menikah, kita tanya dulu pendapat dari Pendeta dan Ibu. Pernah nggak? Atau pendeta dan Ibu itu dulu pacarannya LDR atau enggak? Oh ya, memang kami juga pacarannya LDR. Tepat sekali. Ini coba bisa memberikan tips nih pendeta dan Ibu, gimana dengan pacaran yang jarak jauh? Ya, sebab waktu itu Kathleen ada di Kupang, ada di Medan, saya di Kupang. Ya, jadi 1 tahun tidak ketemu. Oke. Kemudian sesudah itu kami ketemu ya hanya untuk 2 minggu. Saya berlibur ke Medan. Sesudah itu tidak ketemu lagi 1 tahun. Kemudian kita ketemu lagi ya, terus kemudian saya harus sekolah ke Filipina ya, berpisah lagi untuk berapa lama? Setahun lebih ya. Jadi kami kaya dengan long distance relationship. Pengalaman-pengalaman yang amat bagus, tapi juga challenging ya. Cuma sekarang kalau saya pikir LDR itu tidak terlalu susah, sebab waktu dulu untuk telepon aja sudah susah. Ya, sekarang kan bisa telepon dengan WhatsApp, FaceTime segala macam. Jadi tidak terlalu challenging seperti pada waktu masa kami. Tetapi prinsipnya ialah bahwa harus tetap berkomunikasi ya. Jadi kalau kami tulis surat boleh dibilang menulis setiap hari. Ya. Dikasih nomor. Surat itu pakai nomor ya supaya tahu mana yang sampai mana yang tidak ya. Jadi tetap berkomunikasi ya. Tetap kami banyak berdoa dan saya percaya sekarang juga tetap prinsipnya sama. Itu tetap berkomunikasi, tetapi lebih mudah sebab masih bisa FaceTime ya, atau video call, ataupun lebih banyak berkomunikasi lebih baik. Ya. Itu prinsipnya. Sementara banyak berdoa, apakah ini adalah seorang yang tepat cocok pada kita apa enggak? Terima kasih pendeta dan Ibu. Berarti sebenarnya kuncinya adalah guys komunikasi. Apalagi nih yang 2 orang nih yang lagi LDR ya.
Kalau pendeta zaman dulu itu nggak ada. menyurat. Iya, surat menyurat. Bahkan katanya dulu merpati ya. Tapi agak jadul juga ya. Kalau kita kan sekarang sudah lebih gampang. Betul, Jadi betul. pentingnya komunikasi. Oke, kita lanjut yang kedua. Pernah nggak berpacaran dengan berbeda keyakinan? Nah ini. Kita hitung ya. 3, Tiga. 2, 1. Pernah. Kamu. Kamu pernah atau nggak? Oh, saya yang jawab. Oh pernah, kita dua pernah berarti. Pernah. Pernah semua ya Pernah berarti? semua nih. Pernah. Dan ada yang lagi menjalani nggak? Tidak. Oh nggak ada ya? Nggak ada ya, puji Tuhan ya. Beda keyakinan Oke. ya tadi. Beda keyakinan. Beda Saya yakin keyakinan. dia enggak. Iya, bisa begitu juga ya. Iya juga ya, wah. Apa tantangan yang kalian hadapi sedikit banyaknya lah ketika menghadapi atau berhubungan dengan seseorang yang beda keyakinan? 6 bulan ke depan mau menikah, ini yang sekarang beda keyakinan atau? Enggak lah. Oh, udah sama ya. Kenapa? Gimana? Iya, dari KFP dulu deh. Dari Kenapa ya, baik. akhirnya memutuskan mengakhiri hubungan dengan yang berbeda keyakinan? Ya kalau jalan ke orang tua biasanya bingung karena kalau sesama kayak gini kita waktu bawa cewek kita ke orang tua itu kayak langsung akrab gitu. Oh. Tapi kalau itu kayak waktu dia datang aja udah Waktu dia datang ditanya anggota jemaat mana, agak bingung gitu jawabnya ya. bukan juga gitu sih. Tapi kayak nggak langsung akrab gitu. Iya. Oke, gimana dengan Valisa? Mungkin banyak prinsip-prinsip yang kadang beda gitu loh. Terus jadi kalau mikir ke depan kayak nanti kalau berkeluarga mendidik anaknya tuh gimana kalau misalnya dasarnya orang tuanya beda gitu. Yang satu ini, yang satu ini gitu. Karena kalau dari ajaran dari orang tuaku lebih ke orang tua itu jadi orang tua itu harus satu suara gitu. Oh, iya. Gitu sih paling. Prinsip ya, Iya, udah prinsip. prinsipnya udah beda lah ya. Iya. Untungnya sekarang nggak dengan yang itu ya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Dari Dian. Ini pacarnya sekarang yang lagi berantem itu satu keyakinan atau beda? Satu. Oh, Satu, satu. puji Puji Tuhan. Tuhan, ya. Walaupun berantem ya. Iya. Kalau cerita yang lalu gimana? Lebih ke kenapa mengakhiri ya? Karena aku maunya ke gereja, dia maunya ke tempat lain kan. Oh, ya udah Maunya kan gereja sama-sama gitu kan. sangat beda jalurnya ya gitu ya. Oke lah. Kalau Kita gitu. tanya kepada yang ahli, pendeta dan ibu pendeta Kuntara, tanggapannya untuk pacaran beda keyakinan. Silakan pendeta. Kita masing-masing mengetahui bahwa keyakinan itu merupakan suatu dasar ya filsafat di dalam kehidupan ya. Jadi kalau sudah perbedaan filsafat dalam kehidupan maka akan berbeda kepada segala hal ya, yaitu berbeda soal makanannya, berbeda soal ke gereja atau ke rumah kebaktian, berbeda di dalam Interestnya. interest ya, prioritas kehidupan itu apa ya. Jadi berbagai macam masalah bisa timbul kalau sudah berbeda dasar keyakinan ya. Itulah sebabnya keyakinan harus sama-sama, artinya dasar iman atau agama itu adalah satu pilihan yang utama ya. Kalau sudah berbeda ini akan lebih banyak perbedaan yang lebih kacau. lain ya. Cara menghiasi rumah, cara kita pergi untuk berlibur, itu semua berbeda sebab prinsipnya tidak sama. Oke. Sebenarnya pembahasan beda keyakinan di Obsesi Hati episode sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Jadi kalau untuk mau tahu lebih banyak, langsung kunjungi channel Obsesi Hati. Dan teman-teman akan mendapatkan lebih banyak tips ya, bagaimana tentang hubungan yang berbeda Langsung keyakinan. subscribe dong. Betul. Udah. Iya, jangan Klik lupa. loncengnya. Iya, klik loncengnya supaya notifikasinya apa sih muncul? Apa sih? Oke, next. Oke, lanjut ya untuk yang ketiga. Pernah atau nggak pernah berpacaran dengan saudara sendiri? Ternyata dia masih keluarga gitu. Oke, kita hitung. 3, 2, 1.
Waduh, dua-dua nih. Kalau aku pernah, tapi itu masa SMP. Jadi Kamu SMP udah pacaran? udah dong. Jadi pendeta nggak tahu. Kita kan Baru tahu sekarang nih. Beda pulau waktu itu. enggak, sebenarnya dia udah tahu, cuman dia pura-pura nggak tahu. Apa sih kita? Nah, aku tuh pacaran itu kan kalau di suku kita, di suku Batak itu kan sama-sama marga dan kebetulan mama aku itu gimana sih, aku pacaran sama yang semarga dengan mama aku gitu. Itu Dan nggak boleh kalau di orang Batak. iya, kalau di orang Batak itu nggak boleh. Dan itu kan Walaupun sama mama ya. iya. Iya. Dan itu kan sebenarnya jatuhnya jauh banget kan jaraknya. Kalau persaudaraan cuma sama marga doang kan. Ya, Dan sebenarnya jauh kan kalau Iya. ini. cuman itu aku SMP dan nggak tahu gitu loh. Jadi ya udah pacar aja. Terus pas udah lama nih ya, udah kuliah gitu, ternyata dia deketin lagi dan dia itu kan kita udah paham nggak bisa gitu. Jadi akhirnya tidak menerima. Jadi semakin gede semakin belajar ini ya, Iya. silsilah ya. Iya. Itu sebenarnya kayak hukum dasar gitu nggak sih? Kalau nggak bisa guys. Gimana dengan teman-teman nih? Yang tidak pernah Nggak dulu. Yang pernah tidak sih. pernah dulu. Karena Oh, iya. kalau dari suku kami Nggak ada ya? nggak ada Nggak gitu. ada. Udah ada Jadi, marga juga nggak sih? Ada sih, Ada. ada Ada ya? farm ya. Tapi Oh, iya, farm. kayak Tapi saudara dekat gitu kayaknya udah tahu semua, jadi nggak Iya. mungkin ya. Nggak bisa ya. Nah, yang pernah Kak Epi gimana nih? Jadi itu kalau aku pernah itu karena di tempat kami itu nama nggak ada marga. Hmm. Jadi waktu aku udah pacaran dengan dia, waktu bawa ke rumah, lalu mulai orang tua duduk, kamu tahu nggak ini siapa? Lagi. Terkejut ya. Intinya kalau kamu mau pacaran, nggak boleh ambil dari kampung ini, karena kampung ini itu semua keluarga kita. Waduh, langsung. satu oh. kampung Sakit keluarga hati. ya. Kayaknya lebih berat di Kupang ya. Satu kampung nggak bisa dinikahi. Satu kampung langsung Kamu tahu nggak, berkurang. di sini nih saudara kita di sini namanya ini, bapaknya ini mulai sebut silsilah semua. Baru aku tanya dia bilang iya benar. Ya udah, Patah hati di situ. ya sakit juga sih. Tapi di Alkitab kalau kita baca, kayaknya banyak ya yang Yang akhirnya saudaraan, berjodoh dengan iya. saudara atau anak sepupu gitu, anak dari paman. Nah, ini gimana pandangan dari keluarga pendeta Kuntaraf dengan berpacaran dengan saudara Saudara sendiri atau masih Satu family keturunan, satu betul. keturunan? Kalau berdasarkan Alkitab dengan sendirinya kita tahu bahwa Yakub itu menikah dengan dia punya sepupu, oke. Begitu juga dengan Ishak orang tuanya, ya. Rebeka. Jadi dengan demikian itu adalah satu perkara yang umum ya di dalam Alkitab. Nah sekarang sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan ada saja risiko-risiko yang dapat terjadi. Iya. Ya, itulah sebabnya kita harus berhati-hati kalau sampai ini terjadi ya. Kalau misalnya sudah sempat berpacaran dan mengetahui bahwa ternyata masih berkeluarga, maka harus menyiapkan. Lakukan genetic screening. Ya, genetic screening itu harus dilihat sehingga jangan sampai akan terjadi apa-apa dengan anak yang akan Ya. dikandungnya, yang akan dilahirkan. Ya. Baik, terima kasih pendeta untuk masukan tadi ya, walaupun itu tertulis di Alkitab, tapi kan zaman sekarang sudah multikultural ya, udah lebih banyak lagi yang bisa kita kenalan. Masa dari 7 miliar manusia yang ada di bumi, satu pun nggak bisa dapet. Iya. Iya. Oke lah, kita lanjut ya, next. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Pernah nggak dijodoh-jodohin sama orang tua? Oke, Nah, nih. kita hitung. 3, 2, 1. Mau pernah. Cuman dia yang pernah. Saya pernah. Saya Oh. tidak pernah. Oh, kayaknya aku udah pernah cerita deh ke kamu. Iya udah, tapi ceritain lagi dong yang ke lain. Oh. Jadi Kan kita juga nggak? mau tahu. Iya, Ya. jadi nggak yang Baik, dijodoh-jodohin? jadi nggak jadi dong. Kan kita nggak dijodohin kan? Enggak. Oh, sama dia. Ya akhirnya jadi. Ya, jadi ceritanya singkatnya begini. Orang tua deket sama dia punya keluarga besar, tahu lah gitu, tahu sama tahu. Ya namanya di Advent ya. Apalagi
di gereja kita kan itu pasti ruang lingkupnya kecil. Ya kan jadi pasti, oh ini anak si Anu gitu. Nah itu, coba kenalin dong. Ya hanya sebatas itu doang sih. Dikasih nomor, ya udah kita kenalan. Akhirnya pacarannya berapa lama? Kok kamu kepo? Nanti di rumah aja ya itu. Kayak pernah dengar ceritanya. Pengen tahu gitu loh. Oh, pengen tahu ya. Berapa lama sih? Lama juga ya? Sekitar ada lah kayaknya setahun. Wah, lama juga berarti ya? Iya, kenapa nggak jadi itu? Kenapa nggak jadi? Iya kan kepo kan jadinya ya. Nggak apa-apa kan kita Iya, sharing? nggak jadi karena beda prinsip ya pastinya ya. Walaupun kita satu keyakinan, satu gereja. Terus udah dijodoh-jodohin juga kan? Iya, saya rasa jadi jodoh-jodohin itu sebetulnya tidak masalah. Ya, contoh nih kayak Mbak Dian atau Valisa misalnya nanya ke saya, ada nggak yang mau dikenalin? Itu kan salah satu menjodohkan juga sebetulnya, menurut saya. Ya itu nggak salah. Nah yang salah itu adalah hubungan saya dengan si dianya gitu. Kita nggak cocok, kita ini. Jadi menurut saya itu nggak salah. Sama seperti kencan online kan sekarang aplikasi apa segala macam itu adalah media. Tapi supaya nggak salah, kita tanya sama yang ahli. Oke. Iya, seperti Tapi kayak sudah kalau dijodoh-jodohin gitu kayak jadi males gitu nggak sih? tergantung sih. Kayaknya Dijodoh-jodohin kayak kamu, risih gitu nggak kamu sih dipaksa nggak dijodoh-jodohin? dijodohinnya? Kalau aku sih waktu itu enggak. Oh, Jadi saya iya, ngerasa iya. kayak, ya it's okay gitu. gitu ya. Oke, kita langsung aja tanya ke pendeta dan ibu, bagaimana tanggapannya tentang orang tua yang suka menjodoh-jodohi anaknya? Iya, kita coba lihat Abraham kan menjodohkan anaknya ya dengan saudaranya. Kemudian kita dapatkan juga bahwa Ishak juga atau istrinya ya Rebeka mau supaya anaknya Yakub itu bisa dapatkan jodoh dengan sepupunya. Jadi ada sesuatu perkara yang ternyata bisa cocok hasil daripada jodoh yang dibuat oleh orang tua. Bahkan kadang-kadang kalau mencari sendiri ya, kadang-kadang justru oleh sebab merasa diri pintar dan penuh dengan emosi, akhirnya tidak baik. Misalnya Samson, dia lihat seorang perempuan ya langsung Kasihlah ini buat istri saya. Dan ternyata rumah tangganya hancur berantakan ya. Jadi dalam hal ini kita harus bijaksana. Ya, kalau dijodohkan oleh orang tua, dapatkan seorang yang sangat cocok, itu adalah satu hal yang baik. Kalau seandainya mencari sendiri, ya, maka juga harus berhati-hati. Nilai-nilai yang telah diberikan oleh orang tua, nilai-nilai keagamaan yang berdasarkan Alkitab itu sangat penting sekali, dan kita bisa dapatkan, ya, suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa yang dijodohkan itu kemungkinan cerainya itu lebih kecil. Ya, kenapa? Sebab menyangkut bukan hanya kedua orang saja, tetapi keluarga juga ikut. Ya, jadi ada adat, ada ini tante terlibat dalam banyak hal. Ya, jadi kalau ternyata dapatkan kecocokan, kemudian kemungkinan untuk cerai itu kecil, sebab untuk cerai itu melibatkan keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya yang cari sendiri, ya, kemudian ada suatu masalah, ya, kemungkinan cerainya itu justru lebih besar. Ya. Jadi kembali ini hal yang harus dipertimbangkan dengan baik-baik. Terima kasih pendeta dan ibu, harus dipertimbangkan baik-baik. Dan puji Tuhan dari teman-teman semua ada yang dijodohin nggak pacarnya sekarang? Nggak ya, pilihan sendiri ya. Oke lah. Nah, karena kita sudah selesai sesi game kita ya, pernah nggak pernah. Karena kita kan membahas tentang seputar berpacaran. Nah, menurut teman-teman sendiri kita sharing-sharing lagi. Menurut kalian kenapa sih kita butuh berpacaran? Gitu. Dari siapa aja deh? Yang lagi berantem dulu lah. Oh iya benar-benar yang lagi pacaran. Karena biasa kan yang lagi pacaran agak kesel gitu ya. Lo nggak kenapa sih harus sama dia gitu. Kalau Kenapa? ya supaya tahu kalau lagi berantem, oh ternyata dia gini gitu kan. Terus Berarti ada gunanya juga lagi bertengkar sekarang. jadi belajar gitu untuk saling memahami gitu kan. Oke. Iya nggak? Valisa seperti Valisa ini menghayati kayaknya ya. dia tuh sebenarnya pengen mau ngomong banyak tapi dia Tapi kayak kayak takut. terpendam gitu. Iya. Kayaknya Ngomong ditahan aja, gitu. keluarin. Ya kalau pacaran
penting karena kan kita jadi lebih intens, lebih sering ketemu mungkin juga, lebih sering komunikasi. Jadi kita tahu sedikit banyak kebiasaan dia sehari-hari. Oke. Terus cara dia ngomong, cara dia ya karakternya seperti apa. Jadi mungkin tuh di pacaran sih ngelihatnya. Jadi menurut Valisa sendiri pentingnya pacaran itu untuk tahu dia. Iya, sama ya kurang lebihnya dia gitu. Oke. Oke, dari KP. Kenapa menurut KP kenapa sih pentingnya pacaran? Ngapa harus pacaran? Hampir sama juga sih, hampir sama juga. Intinya akan lebih bagus kalau sebelum menikah kita pacaran kan, jadi sudah saling kenal banyak. Oh, karakter dia nih gini, kalau dia marah nih gini, kalau dia lagi bahagia banget tuh wajahnya seperti ini. Nah itu kalau kita sudah tahu itu kan waktu menikah, oh pas dia lagi bahagia atau dia lagi mimik wajahnya kayak gini, kita udah tahu oh berarti dia ada lagi mau minta sesuatu misalnya gitu kan. Tapi ada satu tren yang saya lihat di salah satu sosial media. Mereka bilang kita itu nggak pacaran, cuman teman tapi nikah. Nah jadi trennya itu teman tapi nikah. Itu gimana? Sama nggak sih dengan pacaran sebetulnya mereka itu? Gimana kalau kita Tanya aja. Kita hanya kita kan juga Banyak kita juga bingung. Kita langsung tanya sama suami saya dulu kenapa penting pacaran. Menurut kamu penting nggak sih? Loh. Ya kalau pacaran ya kan. Pacaran menurut saya pasti penting lah. Ya pacaran itu kan kalau dalam bahasa Inggris girlfriend kalau saya panggil kan. Kenapa butuh Boyfriend. pertanyaannya? Karena kita butuh teman. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau dari dasarnya seperti itu, nggak ada yang bisa hidup sendiri. Iya kan? Ya, Bener jadi- nggak? Kalau kalian tanya jawaban saya sama ya. Oke. Jadi karena mengapa kita perlu pacaran yang mungkin tadi teman-teman sudah sharing dan saat ini kita akan mengikuti satu video kenapa kita perlu berpacaran. Yang satu ini. Mengapa perlu berpacaran? Ya, kita perlu berpacaran karena manusia itu adalah manusia yang sosial. Tidak ada orang yang mau hidup. No man is an island. Semua mau bergaul satu dengan lain. Jadi kita memerlukan satu sama lain, kita memerlukan seorang yang bisa menjadi pendamping kita. Kemudian masing-masing kita mau mencari Mr. Right and Miss Right. Jadi perlu Akhirnya berpacaran. satu waktu bisa jadi Mr. Always Right Dan Mrs. Always, Always right. right. Iya. Ya, tetapi kita mau mencari yang terbaik. Ya, itulah satu perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya masa berpacaran adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, sebabnya kita perlu berpacaran karena masing-masing mencari hubungan yang sehat, bukan yang tidak sehat. Nanti kita akan pelajari apa hubungan yang tidak sehat dan apa hubungan yang sehat. Banyak tingkat perceraian di mana-mana. Sekarang makin lama makin tinggi ya. Dulu mungkin satu perceraian dalam 34 ya perkawinan, kemudian akhirnya tiba kepada satu perceraian dalam 2 pernikahan dan pernah ada yang bercerai lebih banyak daripada yang menikah. Ya, wah itu pernah terjadi dalam statistik. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Jadi untuk itulah diperlukan suatu masa untuk lebih mengenal satu sama lain. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus berpacaran? Karena kita mau belajar dari kegagalan dari banyak pernikahan. Kita lihat banyak sekali pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Nah, kita harus pelajari kenapa ini terjadi dan supaya kita jangan mengikuti jejak yang sama. Ya, ada juga yang mungkin tidak cerai tetapi hanya kompromi Atau untuk mempertahankan atau tolerated marriage. Ya sudahlah, ya. sabar-sabar aja. Tapi nggak happy. Padahal Tuhan mau supaya perkawinan kita adalah satu perkawinan yang berbahagia. Oke. Jawabannya tadi benar saya ya. Poin nomor 1, kalau di kuis PA itu dapat poin 50. Ya, diakan aja ya guys ya. Oke. Jadi tadi udah kita tahu kenapa kita butuh pacaran. Tadi memang karena kita perlunya bersosial, belajar dari kegagalan dalam Dan banyaknya screening pernikahan untuk kan. pernikahan. Itu yang paling utama tujuannya. Oh iya. Nah ini saya mau tanya nih ke suami ya, suami saya ya. Kalau tadi kan kita udah sharing, saya mau tanya ke suami. Dalam, ya kan karena sudah suami istri. Kita dalam berpacaran dulu. Kalau dalam berpacaran biasanya apa sih yang dicari? Kenapa? Ini agak susah saya menjawabnya ya. Nanti berlanjut di rumah soalnya. Ya nggak apa-apa.
pacaran itu apa yang saya cari? Kita kenalan di Hope Channel ya. Ya, kebetulan kita kenalan di Hope Channel. Jadi kalau hanya kenal di Hope Channel itu rasanya kurang. Ya, karena kan saya datang ke Hope Channel pasti rapi. Dia pasti rapi. Saya nggak lihat dia waktu belum mandinya itu kayak gimana. Terus kalau berantakan itu kayak gimana, atau ya pokoknya kehidupan sehari-hari itu kan nggak bisa saya lihat. Jadi cari kejelekannya gitu. Bukan, lebih ke apa yang dia lakukan sehari-hari, seperti apa dia di luar kantor, komunikasinya bagaimana. Ya namanya saya dengan stranger atau orang asing, pasti kan hanya sebatas say hello kan, sama hi kan. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu masih di permukaan. Tapi kalau kita hubungannya itu lebih dalam, lebih dekat, pasti kita semakin mengenal. Oke lah, sudah Itu merangkum jawaban sekali saya ya. yang paling aman Oke, kita untuk akan istri saya ini. kita akan menyaksikan video dari pendeta dan ibu tentang apa sih biasanya yang kita cari dalam berpacaran yang satu ini. Apakah ya yang akan dicari ya pada masa berpacaran itu? Ya, pertama kita mendapat kesempatan untuk belajar berinteraksi dengan lawan jenis. Karena kan nggak tahu selama ini kalau masih kecil kan perempuan main sama perempuan, laki-laki main sama perempuan, tetapi pada masa berpacaran, nah mereka baru belajar berinteraksi dengan lawan jenis. Makanya di sekolah kita ada dikatakan untuk banquet time ya, supaya mereka belajar untuk gimana berpacaran. Sebab cara berpikir laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Prioritas hidup laki-laki dan perempuan itu sering berbeda. Itulah sebabnya perlu dikenal ya, belajar berinteraksi ya dengan lawan jenis ya pada waktu berpacaran. Kemudian kita lihat dua, dapat belajar menyelesaikan konflik. Kalau di dalam masa pacaran tidak bisa menyelesaikan konflik, percayalah di dalam rumah tangga juga nggak bisa menyelesaikan konflik. Jadi itulah satu hal yang kita akan coba pelajari tentang hal ini sampai batas bagaimana kita masih bisa tolerate ya masalah ini. Kemudian peroleh masa yang menyenangkan di mana dapat rekreasi bersama, karena hidup akan sangat membosankan bila hanya sekedar bekerja dan bersekolah saja. Jadi kita sedang ada teman, kemudian kita bergaul bersama-sama ya, dan memupuk akan kasih sayang itu. Ya. Kemudian yang keempat, yang dicari pada masa pacaran adalah yang fungsi yang terpenting, seleksi. Ini cocok nggak buat kita? Ini calon teman hidup yang bagus apa enggak? Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali, mencari akan calon hidup yang akan hidup bersama-sama selama berdua hidup. Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Mazmur 42 ayat 7 dan 8. Kembali lagi dalam Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, tadi kan kita sudah sharing-sharing ya teman-teman ya tentang berpacaran, dan kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan, karena kan di awal kita kan pengen membacakan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntara. Betul. Nah, pertanyaan ini datang dari pemirsa dan kita langsung saja ya bacakan ya. Untuk pertanyaan pertama. Iya. Apakah dalam memutuskan menerima pasangan menjadi pacar kita, harus diskusi dengan orang tua terlebih dahulu? Atau bagaimana jika saya memutuskannya sendiri? Bagaimana tanggapan untuk pertanyaan pendeta? Nah, baik, ini adalah satu pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang penting sekali. Dan kami ingin anjurkan bahwa sebaiknya adalah meminta advice dari orang tua. Ya. Dan bukan hanya itu,
bukan hanya minta advice dari orang tua sendiri, tetapi juga meminta izin dari orang tua daripada calon kita. Ya. Saya ingat satu waktu saya dapatkan telepon, kami sedang di mobil. Saya dapatkan siapa ini? Patrick ya. Teman Andrea ya. Iya, saya mau minta izin ya. Yaitu untuk memulai menjalin hubungan dengan Andrea ya. Jadi dia minta izin, kemudian kami kenal ya, Patrick sama-sama satu sekolah dulu waktu di Southern dan sekarang sama-sama di kedokteran di Loma Linda ya. Kami kata baik ya, kemudian kita berdua bersama-sama ya, dan akhirnya betul-betul menjadi anak mantu kami ya. Kemudian saya pernah perkenalkan satu orang dengan seorang yang lain, ya, dan kami lihat ini cocok. Kemudian ini sesudah mereka mulai saling mengenal dan sebagainya, kemudian merasa cocok, kemudian meminta izin daripada orang tuanya. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat baik sekali, sebab restu daripada orang tua sangat penting, ya. Dan banyak hal-hal yang terjadi yang jadi masalah. Kita ambil contoh tadi tentang tidak tahu bahwa ada perkawinan saudara. Dua orang berpacaran, ya. Ini terjadi di California, tapi dua-duanya adalah orang yang asal dari Indonesia, ya. Mereka sudah makin cocok, sesudah mereka jatuh cinta dan rencana untuk menikah, baru kasih tahu kepada sama orang tuanya, dan ternyata bahwa itu adalah saudara kandung. Iya. Ya. Tadinya orang tuanya bilang, oh ini hanya cinta monyet, katanya. Jadi nggak apa-apa ini. Tahu-tahu sudah dikasih tahu bahwa dia orang betul-betul serius mau menikah. Nah, baru dikasih tahu ini kamu punya saudara sendiri. Tapi karena diangkat anak oleh keluarga yang berbeda, lain, ya. Nah, jadi mereka nggak tahu. Ya. Makanya mereka lihat loh, muka kita hampir mirip, sifat kita makin sangat banyak persamaan, ya. Ya ternyata saudara kandung. Jadi itulah sebabnya coba meminta pendapat daripada orang tua itu sangat penting. Sangat penting. Baik, minta pendapat orang tua sangat penting. Nah, kalian dulu sebelum menerima pasangan, minta pendapat orang tua nggak sih? Minta pendapat orang tua nggak sih? Kalau aku sih, kita lihat wajah yang seperti tertekan nih. Gimana Valisa? Apakah kamu minta pendapat orang tua? Agak bingung ya. Dia takut kayaknya akan takut mamanya nonton. Mamanya nonton ya. Apa mamanya Valisa nonton nih? Sejujurnya enggak. Tapi punya feeling kayaknya ini bisa masuk gitu. Kayaknya. Karena harus dong. Ya, harusnya sih gitu ya. Beda keluarga, beda tradisi ya. Iya. Kalau Mbak Dian nih gimana Mbak? Sama sih kayak Valisa, kayak awal-awal tuh kayak ya belum bilang dulu ke orang tua, tapi kayak udah punya feeling kayaknya bisa sih nih. Baru nggak mau bilang karena takut orang tua nolak kali ya? Agak delay ya jawabannya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya karena sepertinya pertanyaan sensitif ya. Semuanya pada takut orang tuanya nonton. Saya seperti mengintimidasi. Iya. Kayaknya suasana kita jadi kayak, aduh kok mencekam gini ya pertanyaannya. Oke. Udah, nggak usah dilanjut lagi. Nggak usah. Langsung aja ke pertanyaan pemirsa tuh, pemirsa udah nungguin kan. Pertanyaan selanjutnya, Ya, silakan. maksud saya Kak Epi yang baca. Pertanyaan selanjutnya, ini Pak Pendeta ada dari pemirsa kita. Dia bertanya seperti ini, saya ingin sekali memberikan hadiah kepada pasangan saya Pendeta. Tapi sebenarnya tidak bisa, sering karena keuangan saya sangat terbatas. Apa bisa proses itu diabaikan? Nah, silakan Pak Pendeta. Baik, memberi adalah sesuatu tanda dari Bapak Anda mengasihi, ya. Jadi kalau Anda mengasihi, Anda akan memberi. Apa yang akan diberi, ya? Anda memberikan perhatian, Anda memberikan waktu, Anda memberikan tulisan atau memberikan kata-kata ataupun memberikan akan hadiah, ya.
Jadi dengan sendirinya tergantung kepada keuangan, tetapi pemberian hadiah itu tidak selamanya harus mahal. Ya, Ya. sederhana aja Ya. pun bisa. Iya, sederhana, tetapi Anda memberikan perhatian yang mungkin harga sesuatu yang kecil hanya $1-2, tetapi Anda memikirkan untuk memberikan kepada calon Anda atau kekasih Anda. Jadi the thoughtfulness ya, Ya. jadi cara ada perhatian rupanya. Itu mempunyai makna yang lebih besar daripada harga pemberian itu. Iya. Dan saya ingat pemberian saya kepada istri saya yang pertama ya adalah apa? Nail cutter. Gunting kuku. Kan kecil sekali ya, tetapi saya berikan sebab setiap dia gunting kukunya ya, jadi dia akan selalu ingat saya. Sebab orang selalu akan gunting kuku. Jadi itu adalah peristiwa lebih kurang 50 tahun yang lalu. Oke. Udah sebenarnya udah dijawab pendeta ya, nggak harus mahal sebenarnya. Yang simpel-simpel aja kayak gunting kuku atau bener kan tadi aku kata Iya, betul. Tadi hadiah pendeta itu tuh. Iya, Itu sepertinya ya. Kalau hadiah pendeta Yosep apa? Apa ya saya? sendal kamar mandi. Tapi ternyata benar loh, berguna loh. Iya, Sendal iya, kamar iya. mandi. Karena waktu dia kan ngasih sebenarnya suami saya ini kan tidak yang suka memberi hadiah sering-sering ya. Jadi saya juga sudah terbiasa gitu ya. Terus pas saya ulang tahun dia kasih penutup mata ya, tidur ya. Iya. Iya, dengan sendal kamar mandi. Saya pikir-pikir, perasaan saya tidur di mana aja langsung kayak gitu kan. Ini sendal kamar mandi juga untuk apa gitu. Tapi pas udah digunakan dimanapun kayak berguna juga ya. Hangat jadinya ya. Iya gitu. Jadi kehangatan yang tak tersampaikan akhirnya bisa dirasakan. Ya. Boleh dicontoh ini tipsnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari pemirsa. Bagaimana dengan pacar yang memang dia berusaha berlaku baik sewaktu pacaran, sampai-sampai dia berusaha keras untuk selalu berbuat baik, yang sebenarnya itu bukanlah kebiasaan dia. Nah, Baik, tidak jadi silakan pendeta diri sendiri ya. tanggapannya. Dengan sendirinya semua orang akan selalu berusaha untuk jadi baik. Siapa yang mau menunjukkan kejelekannya Jelekannya di waktu depan pacaran? Nggak ada. Semua menunjukkan kebaikan. Dan namun di dalam masa pergaulan ya, makanya perlunya waktu sebelum orang itu mengambil keputusan untuk menikah ya. Maka akhirnya bisa kelihatan lebih jelas ya, ada istilah kenal dia punya cat dasar. Ya, jadi dengan demikian maka kebaikan itu bisa menjadi satu perkara yang spontaneous, ya, sesuatu perkara yang langsung dibuat, ya. Jadi bukan lagi dibuat-buat, ya. Tetapi kalau orang itu baik, memang oleh sebab ya itu adalah baik, ya. Jadi kalau hanya untuk pura-pura baik, ya itu sangat berbahaya. Akhirnya ketahuan, oh rupanya kamu begini ya, iya, iya. Jadi sebab orang itu tidak akan berubah. There's no miracle in marriage ya. Jadi kalau memang dia sudah begitu, wah ini akan terus begitu dalam masa pernikahannya. Iya. Jadi biarlah secara jujur melakukan suatu tindakan sejujurnya, dan kebaikan harus ditunjukkan, namun kebaikan yang berdasarkan oleh sebab ya latar belakang yang baik dengan motivasi yang baik dan tindakan yang baik dan tabiat yang baik. Terima kasih pendeta. Tadi udah sempat dibilang memang semua orang harus berbuat baik ya. Tidak ada yang pura-pura juga gitu ya. Oke lah, ngomong apa? Agak speechless dengan pertanyaan itu ya. Tapi sedikit banyaknya inti dari jawaban pendeta tadi itu adalah cepat atau lambat kita akan tahu karakter seseorang, gitu. Oke.
Kok pada diam ya guys ya? Lagi Mungkin karena banyak yang Lagi berpura-pura di memikirkan. sini nih. merenungkan ya. Ada yang lagi pura-pura ini. Pura-pura. Begitu dalam Oke ini lah. pembahasan. Nah, kali ini ya teman-teman semua yang menyaksikan, kita tetap selalu mengingatkan kepada para pemirsa ya, kalau memiliki pertanyaan seputar permasalahan dalam keluarga atau dalam berpacaran, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di sosial media kita saat ini juga di YouTube maupun dengan di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Di bawah ini ada di 0813 1776 2777. Nah, saat ini kita akan menyaksikan satu video, yang video ini sebenarnya sudah ada di episode sebelumnya yang akan membahas tentang 10 hukum berpacaran. Itu apa saja sih yang satu ini? Jadi kembali kepada 5 hukuman Pacaran. Ini 5 hukum pacaran pertama. ya, ini yang harus kita ingat sebagai dia punya review. Kalau tidak mudah dan menyenangkan, putuskan. Ya. Berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah. Kalau Anda memang tidak rencana menikah dengan dia, Jangan habiskan waktu. Bila pacar Anda menggunakan alkohol, narkotika, obat terlarang, apakah itu shopaholic ya, shop atau pornografi apa semua, putuskan. Iya. Bila pacar Anda seorang yang menggunakan kekerasan fisik, seks dan verbal atau verbal, putuskan. Ada yang orang katakan, enggak, dia nggak pernah tamparkan saya, tapi dia hanya verbally abuse saya. Forget it. Kalau dia tukang abusive secara verbal, itu juga akan abusive sepanjang umur kehidupan kita. Jadi sebelum pacaran ketahui sampai berapa jauh, itu terlalu jauh. Ya, putuskan bersama-sama dan itu keputusan harus dihargai dan tidak boleh untuk dilanggar. Ya. Baik, itulah 5 hukum yang pertama, dan 5 hukum berikut akan dibahas pada pembahasan minggu depan. So, 10 hukum berpacaran. Kita Law of dating. baru bahas 5 saja sekarang ini. Kalau salah satu harus diselamatkan, diperbaiki atau diubah, putuskan. Sebab Anda tidak akan mempunyai energi untuk merubah Anda punya pasangan, apalagi kalau sudah punya anak. Waduh, susah sekali. Kalau salah satu cenderung untuk mengontrol, menguasai atau mengisolasi Anda dari teman-teman atau keluarga, putuskan saja. Wah, ini memang betul-betul semua banyak yang harus diputuskan. Kalau Anda rasa sukar untuk berbicara atau untuk mengerti dengan dalam, atau kalau Anda dapatkan bahwa Anda berdua coba menghindarkan topik pembicaraan yang tidak menyenangkan dalam hubungan Anda berdua, putuskan saja. Oke. Kalau Anda adalah korban pelecehan seksual, percabulan atau perkosaan, dapatkan pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara serius. Ingat, get help ya. Kalau Anda lupa kita punya nasihat ini, ingatlah peristiwa yang terjadi di Palau itu. Sampai dia bisa benar-benar sembuh dan akhirnya dia bisa berpacaran dengan orang yang kependetaan dan akhirnya menikah dan kemudian bisa kembali lagi ke Palau. Itu bukan main satu. Menjadi istri pendeta yang sangat baik. Ya, kemudian serahkan kehidupan berpacaran dan seksualitas Anda kepada Yesus Kristus. Anda akan memiliki rumah tangga yang berbahagia. Kita doakan supaya Anda semua, ya, orang muda ataupun orang tua yang punya anak-anak, boleh mengikuti akan prinsip 10 hukum berpacaran. The 10 laws of dating. Oke, sepertinya ada kelebihan video ya guys. Sudah di-spill sebelumnya, tapi tidak masalah. Nanti kita akan putar lagi tentang seputar kencan online. Tapi kita akan kembali lagi tentang 10 hukum berpacaran. Ternyata nggak 10 hukum Tuhan aja ya. Hukum berpacaran juga. Ingat nggak, Ibu Pendeta selalu katakan kalau tidak cocok, Putuskan. Itu kayak udah jadi ininya Ibu Pendeta nggak sih? Dikit-dikit kalau nggak cocok, putuskan. Kalau berantem terus-terusan, putuskan. Dia langsung lihat saya ya guys ya. Putuskan. Nah, kita langsung tanya. Ini agak jomplang juga ya, cuman kayak pengen tahu aja ke teman-teman. Kalau pas waktu kalian pacaran, dulunya kalian pacaran itu berapa lama sih jarak umur dengan pasangan kalian itu? ya, usia range
maksimal Mm-mm. yang menurut kalian pernah alami lah gitu? Kayaknya kita seumuran ya sayangnya. Semuran. Oh, kalian seumuran? Iya, 1 tahun tapi Beda bulan. beda bulan. Saya di Karena- awal, dia di akhir. Karena aku bukan yang termasuk tipe suka pacaran yang terlalu jauh banget di atas aku dan nggak suka yang di bawah gitu. Kayak namanya beda-beda ya. Kalau dari Dian, pernah berapa umur berapa gitu? Pernah 3 tahun, pernah 5 tahun, pernah Itu lebih tua, lebih muda? lebih tua, Nggak pernah yang di bawah ya? pernah Oh pernah juga. Oh, Berapa? pernah. Sama Berondong? sama gelombang manis. Oke. Ya nggak masalah ya sebenarnya ya. Lebih senang mana? Sama yang lebih tua apa Kok yang lebih jadi muda? pertanyaannya ini? Enggak ya. Ini usia, range usia. Iya, artinya kan kita Oh, iya. punya. Jadi kemana-mana pertanyaannya, Bapak. Kalau Malisa, Lisa? Paling jauh 3 tahun sih, beda 3 tahun. atas bawah. Yang atas. Kalau yang bawah pernah juga Pernah juga. Berapa? 4 tahun. Lebih ini. Kenapa memang Valisa tipe yang suka atas, maksudnya suka Lebih dua-duanya, tua lebih atau tua atau lebih lebih Enggak, muda? lebih suka yang lebih tua. Oh, lebih tua ya. Oh. Karena aku tipe sebenarnya kayak tipe cewek yang agak alpha gitu ya. Wih. Jadi kalau misalnya yang lebih tua kan dia lebih Wanita bisa dominan ya. mengarahkan gitu. Be. Siap. Kalau Epi, Kak Epi, gimana nih Kak Epi? Kalau aku ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. 5 tahun di bawah atau Di bawah. Oh, di bawah. Oke, terima kasih. Tapi kira-kira nih supaya kita bisa dapat gambaran, lebih banyak masalahnya yang lebih tua atau yang lebih muda? Beda-beda mungkin ya, tapi ya. Kalau dari Valisa lebih tua ya, lebih bagus ya. Kalau dari Mbak Dian, lebih tua atau lebih muda yang lebih bagus? Lebih tua sih harusnya ya. Lebih tua. Kak Epi gimana? Karena kita kan laki-laki, jadi pasti yang lebih muda lah. Oke. Oh iya. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama pendeta. Pendeta dengan Mem, beda usia kah? Agak jauh atau bagaimana nih pendapatnya, Mem? Ya. Istri saya seperti kelihatan lebih muda dari saya, tetapi dia Berbeda tahun. Berbeda tahun dan kami berbeda 9 bulan. Iya. Oke. Jadi 9 bulan dan dia lebih tua dari saya 9 bulan. Iya. Oke. Jadi sesudah dia bisa merangkak, saya baru lahir. Namun demikian kami merasakan kecocokan yang sangat cocok. Ya. Dan masalah usia nampaknya tidak menjadi sesuatu permasalahan. Saya kenal orang yang satu usia, satu umur, tetapi sering bertengkar. Ada yang berbeda umur 1-2 tahun cocok. Ada yang berbeda umur sampai 7 tahun. 7 tahun Tapi ternyata tidak cocok. tidak cocok, tetapi ada juga yang cocok. Iya. Jadi dalam hal ini kemudian waktu memulai suatu hubungan sering kita menganggap bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan. Kenapa? Oleh sebab memang tingkat kedewasaan daripada perempuan sering lebih cepat daripada Ya, laki-laki. jadi lebih cepat. Jadi dengan demikian laki-laki harus lebih tua daripada perempuan. Namun ditinjau satu segi yang lain ialah bahwa umur wanita itu umumnya Lebih panjang. daripada laki-laki. Jadi kalau misalnya umurnya itu lebih panjang daripada laki-laki, kalau ternyata satu umur, kemudian laki-laki atau suaminya sudah meninggal, istrinya jadi akan Janda. menjadi janda dengan sangat lama. Tetapi kalau misalnya istri itu lebih tua daripada sang Laki-laki. suami, ya maka Bisa mati sama-sama. bisa mati tidak terlalu berapa jauh perbedaannya. Jadi berbagai macam pertimbangan ini menyebabkan ya kita tidak masalah antara siapa yang jadi lebih tua ataupun lebih muda, namun dan berapa banyak jumlah umurnya, tetapi yang penting adalah sangat cocok sekali. Iya. Ya. Sebab maturity atau kedewasaan itu tidak tergantung kepada umur. Ada yang sudah lebih tua dari kita tapi tidak mature, tidak dewasa. Jadi ada yang kita lihat yang lebih muda dari kita tapi mempunyai kedewasaan. Jadi
yang penting adalah kecocokan. Ya, Ya. jadi untuk orang siap untuk menikah, ya dikatakan ya fisiknya, fisiknya secara physical maturity mungkin kalau misalnya seorang wanita itu sudah menstruasi, laki-laki sudah mempunyai sperma, ya menghasilkan sperma itu sudah cukup untuk menikah. Tetapi bukan hanya itu masalah persiapan untuk pernikahan. Tetapi bagaimana dengan social maturity? Apakah dia bisa bergaul dengan baik? Ya. Kemudian emotional maturity. Apakah dia bisa untuk coba mengambil keputusan dengan bijaksana dan tidak egois, tidak selfish, selalu siap untuk melayani dan sebagainya. Ya, spiritual maturity. Kemudian kedewasaan di dalam masalah hidup. Social. Kemudian pekerjaan, apakah ada pekerjaan sudah menghasilkan, ya Bisa bisa independen. independen atau tidak. Itu hal yang sangat penting. Tetapi soal berapa jauh perbedaan umur, ya jangan sampailah ya sampai Menghalang. anak istri itu seperti anaknya. Ya, ya. Jadi Terlalu jauh. bedanya. Atau kadang-kadang ya sang suami seperti istrinya itu seperti ibunya sendiri, ya oleh sebab terlalu banyak berbeda umur, ya. Untuk itu tidak bisa kita berikan batasan berapa tahun itu bedanya, sebab kami dalam hidup yang cukup lama ini sudah pernah melihat begitu banyak orang yang hidupnya berbeda-beda, yang umurnya berbeda, tapi mereka sangat cocok dan sangat bahagia. Ya, tetapi ya kembali jangan sampai seperti ibu dengan anak atau bapak dan anak. Ya. Terlalu beda jauhnya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Kita akan kembali lagi nih Pendeta dan Ibu membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan kita akan sharing-sharing juga, tapi setelah yang satu ini. Kok dari sana lagi? Berapa menit, Kak? Lapar Yuk. 1:30. Ini udah segmen 3 sudah selesai toh? Nggak berasa toh? Nggak 30 menit lagi. Hmm. Senderan aja di situ. Santai. Atau Kak Epi di sini, Kak? Ini kurang tahu. Coba Kak Epi di tengah ini, nggak apa-apa, coba. Karena Coba tes. kayak aku mau lihat kalian kan. Nanti aku Iya, tenang gini. nggak ini. Kayak episode gelap banget kalau di ini. Kenapa baru terang begini ya? Kenapa nggak dari tadi? Saya udah lihat dari tadi tapi mereka nggak peka. Iya. Ya, Emang sengaja gitu atau? Tuh kan, jadi enak kan? Hah. ya ampun, tapi nggak jomplang banget ntar kalau. Ya. Event kedua. Ini kembali lagi di obsesi kita sama-sama lah biar rame gitu. Tulislah Kak di situ Kak. Kita kembali lagi dalam obsesi hati baru sama-sama. Obrolan seputar suami istri. Yang sehat dan rohani. Siapa yang bilang pertama? Antara kalian berdua nih. Tapi pas di shoot di sini, kayak kan lagi di bawah kan. Cahayanya tuh buruk banget. Iya sih, ini baru bagus. Pas aku lihat tadi. Aaron ngantuk aja dia. Ini sebentar nih tepat batang leher nanti. Karena dia ketawa-ketawa kan. Ketawa. Tenang. Batang leher patah. Kan kita nggak ngelucu di sini Pak. Ini bukan lagi sementara melucu nenek moyang. Kamera 3 biji ini. Ini pertanyaan pemirsa kan? Banyak sekali Kak. Ayat Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu susah. Kita kembali lagi dalam obsesi hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, kali ini kita kenapa nggak dari tadi ya guys? Nah itu dia. Oke lah. Kok oke lah Gak lagi apa-apa, ya? it's better late than never ya. Oke, kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa. Silakan. Nah, ini pendeta dan ibu pendeta ada pertanyaan. Ayat Alkitab berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tapi pada kenyataannya, banyak orang muda sekarang masih belum menikah. Kalau dilihat dari umur, sudah saatnya untuk menikah. Dan kalau
dilihat statistik jumlah laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda jumlahnya. Jumlah perempuan lebih banyak. Apakah ini menandakan bahwa ada banyak orang yang dilahirkan jalan hidupnya tidak akan menikah, sekalipun ada keinginan untuk menikah? Nah, gimana nih pendeta dan ibu pendeta tanggapannya? Memang sering di banyak tempat jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Ya, adalah benar oleh sebanyak alasan. Ya, salah satu adalah peperangan, yang kadang-kadang kalau peperangan yang lebih banyak mati terbunuh adalah laki-laki. Ya, ada beberapa tempat seperti Tunisia baru saja mengambil suatu keputusan bahwa perlunya satu undang-undang poligami dan semua suami harus berpoligami. Kalau suami tidak mau berpoligami, dia akan dihukum. Ya. Dan setiap istri harus mengizinkan suaminya mempunyai lebih daripada satu istri. Kalau tidak, ya, sang istri ini akan dihukum. Ini hal yang aneh yang telah terjadi. Ya. Namun ada hal yang kita harus ingat, ya, ialah bahwa ada satu karunia yang Alkitab katakan termasuk adalah karunia di dalam hidup sendirian. Ya. Dan dalam hal ini lebih banyak wanita yang mempunyai akan karunia tersebut. Ya. Sebab wanita dapat mempunyai kesanggupan untuk dapat hidup sendiri dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Makanya Alkitab katakan tidak baik bagi seorang lelaki, kalau misalnya lihat kepada ayatnya itu berbicara kepada laki-laki yang nggak bisa hidup sendirian. Tidak baik bagi seorang laki itu hidup sendirian saja. Ya. Jadi sering kebutuhan itu akan lebih terasa kepada laki-laki, ya. Namun ada juga wanita yang merasakan akan kebutuhan tersebut, ya. Dan dalam hal ini kita percaya bahwa jodoh itu berada di tangan Tuhan. Ada orang yang sangat cantik sekali tetapi tidak dapatkan jodoh, ya. Tetapi ada orang yang mungkin kurang begitu menarik tetapi dapat sempat menikah, dan bukan hanya satu kali, ya. Kadang-kadang oleh sebab suaminya meninggal dia dapat sampai lagi, 2 kali. ada yang sampai 3 kali, padahal mungkin, ya, mukanya tidak begitu menarik. Ya. Itu adalah sesuatu keajaiban, keanehan yang bisa terjadi. Namun saya percaya, ya, bahwa kita harus berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Banyak berdoa, ya. Dan ada rencana yang kadang-kadang Tuhan menghendaki orang seperti Bunda Teresa, ya, yang tetap single dan dia memberikan dan sangat berdedikasi. Dia berdedikasi dan memberikan hidupnya, ya, untuk pelayanan untuk orang-orang di Kalkuta. Itu luar biasa sekali, ya. Jadi hal itu tidak bisa terjadi, ya, kalau dia punya keluarga. Ya. Jadi serahkan hidup kepada Tuhan dengan sepenuhnya, sebab Tuhan dapat menggunakan kita, apakah kita sebagai istri atau sebagai seorang yang single, ya. Apakah seorang duda? Oh ya, nanti kita akan ada bahas tentang duda dan janda di dalam mungkin minggu depan, ya. Jadi dalam keadaan apapun, ya, kita dapat melayani pekerjaan Tuhan, dan kebahagiaan itu bisa diperoleh dalam pekerjaan kita, dalam status di mana kita berada. Tidak selamanya harus selalu menikah. Ya, tidak selamanya punya keluarga seorang itu bisa berbahagia. Banyak juga orang yang sesudah berbahagia, sesudah menikah, mereka datang kepada kami dan mengomel dan katakan, kalau begini kami tahu lebih sudah bagus hidup sendirian. Ya. Jadi bagi mereka yang belum sempat mendapatkan teman hidup, tidak apa-apa, layani pekerjaan Tuhan ini. Anda bisa dapatkan memiliki sukacita, dan tidak selamanya sukacita itu, ya, diperoleh dengan berkeluarga. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, KP. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta. Ini ada yang ingin bertanya seperti ini. Saya dan pacar saya introvert. Aku pernah lihat video kalau tatapan itu dapat berbicara dan dapat meningkatkan hubungan satu sama lain.
Berarti kalau komunikasi agak susah karena susah menciptakan topik, apakah kalau bertemu pacar saya harus tatapan saja Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Gimana? Jadi langsung Lagi Cara lewat telepati nih. lagi pasangannya. makan, lagi dinner kayak cuman lihat-lihat aja. kan nggak mungkin. Silakan pendeta tanggapannya. Baik, ini hal yang menarik ya. Hal yang kita harus ingat bahwa pernyataan cinta itu tidak selamanya harus dengan kata-kata, ya. Ya tatapan mata, ya jamahan tangan, ya kemudian tindakan, dan seorang merasakan bahwa dia dicintai, ya. Tetapi dengan lebih banyak mempunyai waktu, maka ya dengan waktu berjalan pernyataan itu dapat lebih meningkat, ya. Kemudian yang introvert itu, saya tahu orang-orang yang introvert paling sedikit bisa bilang ya I love you. Ya, jadi tidak banyak yang dikatakan, ya mungkin sebab introvert itu bukan berarti tidak ngomong, ya dia lebih banyak sendiri. Tetapi dengan kakasi atau dengan orang yang dekat dia tetap ngomong, ya. Jadi saya tahu ya seorang yang susah sekali untuk ngomong, tetapi kalau sudah dengan akrab dan sebagainya dia ngomong, tetapi tidak kepada banyak orang. Oke. Jadi Dia tidak comfortable untuk bicara di Iya. di public ya, tapi kepada individual bisa dia bicara. Iya. Kemudian salah satu faktor yang bisa dibuat adalah tulis, ya. Ekspresikan dia punya kasih sayang perasaan. dengan tulisan, ya, atau dengan cara-cara yang lain. Pokoknya yang jelas ialah bahwa kasih sayang harus dinyatakan dengan segala macam cara. Ya. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tanggapannya. Nah, saat ini kita akan membacakan polling yang kita sudah buat di media sosial kita, khususnya di Instagram, mengenai tentang pacaran. Nah, nanti kita boleh ya sharing-sharing teman-teman, karena ini juga seputar tentang sharing-sharing kita tadi ya. Nanti kita bisa tanya juga dengan pendeta. Lebih memilih memberitahu kepada orang tua di saat udah jadian atau sebelum jadian. Nah, tadi udah sempat kita bahas ya. Dan rata-rata semuanya setelah jadian. Sama ya. 64%. Dan saat udah jadian 64 dan sebelum jadian 36%. Oke, ini sebenarnya tadi pendeta juga udah memberikan tanggapan ya mengenai tentang hal ini, dan sebenarnya tidak ada yang salah juga ya pendeta, berarti ya pendeta kalau saat sudah jadian. Ya, sebaiknya sebelum jadian. Namun kalau seandainya oleh sebab takut dan sebagainya, ya itu bisa saja, tetapi bukan berarti bahwa sudah jadian itu sudah siap untuk menikah. Ya, maksudnya memulai sesuatu hubungan, ya, kemudian bisa menyampaikan kepada orang tua, ya, dan orang tua masih tetap bisa memberikan pandangan ataupun nasihat dan sebagainya, ya. Jadi jangan Sudah terlanjur, sudah sama, jangan seperti Samson, ya. Tidak bisa lagi dipisahkan. Ya, saya mau menikah dengan orang ini, ya. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang harus dihindarkan. Tetapi karena saya sudah mulai dekat dengan satu orang, ya, kemudian menyampaikan kepada orang tua. Ya. Baik, terima kasih pendeta tanggapannya. Memang alangkah baiknya dikasih tahu dulu ya, apabila hubungan itu memang serius. Baik, untuk polling yang kedua, setuju atau tidak setuju zaman sekarang seorang perempuan wajar untuk mengutarakan cinta atau perasaan? Yang pertama artinya perempuan ini duluan untuk ngasih tahu bahwa dia suka atau tertarik dengan pria yang dia sukai. Nah, 58% menjawab setuju dan 42% menjawab tidak setuju. Ini gimana nih teman-teman yang ada di rumah? Setuju atau tidak? Pollingnya sih lebih tinggi 58, tapi kayak kebanyakan masih tidak setuju. Kayak malu-malu ya. Iya. Ini seperti kayaknya tidak sesuai yang dengan jawab poll ini laki-laki. Ya kan?
Kalau perempuan pasti jawabnya nggak setuju. Iya kan laki-laki yang menjawab itu yang berharap Iya. dia Wanitanya ditembak. yang ini ya. Oh, pasti. Karena Banyak kalau keunikan juga berarti. tapi kayak maksudnya cewek pas diutarain banyak juga ternyata cowok yang masih ilfeel dengan hal itu gitu. Emang kalian berdua suka cewek yang Iya. nyatain duluan ya? Eh, Kok delay? Iya, sebagai cowok gitu. Oh, kalau saya sih, ya kalau saya suka ya langsung saya bilang gitu. Nggak, maksudnya kalau Kalau- cewek Enggak, duluan, jadi saya nggak kepikiran kayak gimana. Cuman pernah kejadian. Hmm. Jangan marah ya. Oh. Enggak, ini kan hanya waktu cinta-cinta monyet. Waktu masih sekolah atau apa, dia utarakan dia suka. Ya kebetulan dia suka karena ada sesuatu yang dia lihat. Ya dan ya senang aja gitu rasanya. Senang ya? Nggak ilfeel ya? Senang karena Tidak disenangi. ilfeel tetapi aneh karena bukan budayanya. Oh. Gitu. Anehnya ini membuat kamu jadi menjauhi dia atau enggak? Enggak juga. Enggak juga. It's okay karena memang perempuannya pinter dan dia sama-sama punya hobi gitu ya, senang. Dan waktu itu kan masih ada kayak klub-klub gitu kan kalau waktu SMA ya. Jadi apalagi sekarang kan udah makin banyak cewek-cewek karir tuh. Jadi aku pikir kayak itu perlahan-lahan budaya itu mulai bergeser. Gitu sih jadi tanggapan. kalau lo yang jawab polling, setuju atau tidak setuju? Nah, sekarang kita tanya dulu nih sama pendeta dan Bu Pendeta. Dia cari aman sepertinya. Kita langsung tanya ke narasumber kita. Silakan pendeta dan Ibu. Dalam budaya timur tidak Iya, umum tidak umum bagi perempuan untuk menyatakan yang pertama kasih kali. sayang. Jadi lebih banyak wanita bersifat menunggu, Pasif. ya, Ya. pasif. Ya. Jadi saya mengetahui ya, kadang-kadang ada ini terjadi di mana wanita yang menyampaikan, tetapi kadang-kadang justru pandangan laki-lakinya justru agak lebih Jadi takut. lebih Wah, ini lebih agresif banget. negatif, ya. Jadi lebih negatif ya. Iya. Jadi lebih tepat sesuai dengan budaya ya, dan Laki-laki lah sesuai dengan Laki-laki budaya, lah laki-laki yang laki-laki yang memulai. ya. Malahan ada yang kami tanya, ibunya tanya, bagaimana ini ya, sudah mau jadi apa enggak? Ya, jadi kita bilang ya kita kan dari pihak perempuan, kita harus pasif aja. Jadi berdoa aja kalau sekiranya memang benar-benar ini adalah yang terbaik, pasti yang laki-laki itu akan menyatakan kasih sayangnya lebih dahulu. Itu secara budaya ya. Baik. Selanjutnya kita akan baca polling selanjutnya. Silakan guys, kalian selesai. Oke. Menurut Anda, berapa lama pacaran yang ideal sebelum menikah? Nah, ini ada beberapa pilihan. Kurang dari 1 tahun, tidak ada yang memilih, 0%. 1 sampai 2 tahun, 60%. Ini pilihan yang paling banyak. Kemudian 3 sampai 5 tahun, 30%. Kemudian lebih dari 5 tahun, 10%. Berarti banyak yang memilih 1 sampai 2 tahun pacaran adalah yang ideal sebelum menikah. Oke, boleh tanggapannya pendeta dan Bu Pendeta? Iya, paling sedikit antara 1,5 sampai 2 tahun. Ya. Cukup untuk betul-betul Mengenal satu sama mengenalkan lain. seseorang. Namun dengan teknologi di mana orang dapat lebih banyak mengenal seseorang, oleh sebab kalau dulu kan ya perlu pergi ke rumah daripada kekasihnya ya, baru bisa mengenal ya. Tetapi sekarang bisa selalu dengan FaceTime, dengan berdialog selalu, video telepon. conference dan sebagainya. Ya,
ataupun video WhatsApp dan sebagainya, ya, maka mungkin waktunya bisa lebih sekitar 1 tahun beli paling sedikit, ya. Itu bisa lebih kurang sedikit daripada di zaman yang dahulu, ya. Asal penuh dengan integritas, kejujuran, tidak perlu hanya sembunyi-sembunyi, ya. Seadanya, ngomong seadanya. Perlunya waktu juga sebab supaya ada orang yang lain yang bisa mengenal, yang bisa memberikan juga pandangan. Sebab jangan sampai kita sembunyi-sembunyi di dalam berpacaran dan orang lain yang kenal akan tabiat dia, misalnya sebetulnya dia pemabuk, ya, tetapi sekarang dia pura-pura saja baik, ya. Jadi harus ada kesempatan di mana orang bisa memberikan pandangan. Oke. Berarti kalau mungkin Pendeta Yosep dan Ellen sendiri sebelum menikah udah berapa lama pacaran? Berapa lama saya kita? Lebih lah dari setahun. Hampir 2 Hampir 2 tahun tahun juga. untuk pacarannya, tapi pengenalannya ya overall 2 tahun. Oke. Apalagi Pak Lisa? Iya, kita itu intens hubungannya. Artinya Pendeta tadi bilang kan sempat video call, chatting Nah, teknologi sekarang makin maju kan? tiap hari, ya. Iya. Jadi justru kayak sebulan itu udah bosen gitu. Bosannya itu, ayo kita jalan-jalan kemana. Tapi Kayak Bung gitu. Epi lebih dari Nah itu kan kalian kan 2 tahun. Bosen ya nggak? kan? Aku yang udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Berarti udah kamu bisa yang lunas 10% kredit motor itu. Iya, makanya. Kalau 5 tahun. DP besar ya. Nggak apa-apa lah, Kak. Kan udah mau nikah juga. Gimana aja Iya, 5 tahun? lagi Ngapain kan. aja 5 tahun? Ah, udahlah. Itu urusan di belakang layar. Iya, udahlah. Tapi memang ya itu, nggak bisa kita samaratakan ya. Masing-masing orang ada cara interaksinya sendiri dan waktunya yang tepat bagi masing-masing. Ya, teman-teman, tidak terasa waktu kita sudah habis ya. Sudah sharing-sharing juga Karena mengenai masih banyak tentang pertanyaan. Iya, benar sekali. Tapi kan tetap kita membuka sesi pertanyaan kepada para pemirsa. Kalau mau bertanya, kalau live kita telah berakhir ya bisa langsung hubungi call center Hope Channel kita. Nah, sekarang kita ingin closing statement saja dari pendeta dan ibu, nanti akan dilanjutkan dengan doa tutup. Silakan. Rumah tangga adalah sesuatu perkara yang indah, yang bisa memberikan banyak kebahagiaan dalam hidup kita, ya. Namun banyak orang yang tidak mendapatkan teman yang tepat atau teman hidup yang tepat, sehingga rumah tangga itu jadi neraka. Itulah sebabnya perlu sekali untuk mempunyai teman hidup yang cocok, yang mempunyai keyakinan yang sama, iman yang sama, mengasihi satu sama lain, ya. Untuk itu perlu banyak berdoa, ya. Mereka yang masih belum menikah, anak-anak muda, banyak berdoa, ya. Dan sementara banyak berdoa, siapkan diri Anda menjadi seorang yang baik. Jangan hanya mengharapkan orang lain yang baik, ya. Kita harus menjadi orang yang baik, ya, yang sepadan, dan Tuhan akan memberikan seorang yang sepadan dengan kita dengan penuh doa yang tepat, ya. Dan ingat prinsip-prinsip yang sangat penting yang diberikan dalam hukum berpacaran, ya, sehingga dengan mengikuti akan hukum tersebut dengan pimpinan Tuhan dapatkan seorang yang sangat tepat, yang memberikan kebahagiaan, ya, sekarang dan juga untuk selama-lamanya. Berdoa, Ibu Pendeta. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan presentasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab sebelumnya mengenai berpacaran. Tuhan, ajarkan kami sebagai orang tua ataupun sebagai kakek atau nenek, biarlah kami dapat membimbing anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya mendapat pasangan hidup yang dapat saling menunjang kami dalam perjalanan ke surga, sehingga kami dapat merasakan satu surga yang kecil di atas dunia ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan ini. Kami serahkan sebuah perkara ini dalam tangan Tuhan demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih Bu Pendeta dan Pendeta. Kita bertemu lagi di minggu depan episode Obsesi Hati selanjutnya. Sehat selalu. Ya. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan ya. Live Khususnya kita. teman-teman kita yang udah hadir di Ya. rumah kami. Terima Ya, kasih sudah 2 episode Sama-sama. datang ya. Udah Jangan menemani. lupa berkunjung lagi. Kan kita harus Jangan konsultasi lupa juga. kunci pintu. Oke. Jangan lupa kalau pertemuan ketiga ada disediain lah. Iya benar juga ya. Ada makanan ya boleh. Ya maaf ya, gimana kalian kan tiba-tiba datang Betul. gitu kan. Kalau sudah dipersiapkan ya nanti kita siapkan ya. Walaupun cuman air mineral aja. Oke lah, terima kasih untuk semuanya. Kita berjumpa lagi di episode minggu depan. Tetap saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda.